Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojo Bedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Baiklah teman-teman, seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Jakarta, 11 Juli tahun 1950. Tohar baru saja menyelesaikan hari pertamanya bekerja di sebuah toko perabot rumah tangga bekas. Ya, semacam toko barang-barang loakan. Sore itu selepas kerja, Tohar tidak langsung pulang. Dia memilih untuk menghabiskan waktu sejenak jalan-jalan, menyusuri keramaian pasar malam tak jauh dari tempat dia bekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:30, dan Tohar masih belum menyadarinya. Dia masih menikmati suasana pasar malam yang menurutnya semakin ramai malam itu. Hingga dalam suasana itu membuat Tohar terpana dan Tohar menabrak seorang gadis berkebaya kuning. Aduh, maaf Dik, saya tak sengaja menabrakmu, ucap Tohar kepada gadis itu. Sang gadis hanya tersenyum melihat tingkah Tohar yang gelagapan setelah tidak sengaja menabraknya. Tak apa kak, kakak juga tak sengaja bukan? Balas gadis itu. Perkenalkan Dik, saya Tohar, ucap Tohar gugup. Gadis itu dengan tersenyum ramah membalas perkenalan si Tohar. Saya Uci kak, asli anak Ancol. Keduanya semakin kelihatan tidak canggung dalam perbincangan mereka. Setelah beberapa lama Uci mengatakan kepada Tohar bahwa sudah saat dia untuk kembali ke rumah. Tohar kemudian menanyakan waktu kepada seorang pedagang yang memakai arloji. Sudah pukul 23:34, hampir tengah malam, dan Tohar menawarkan diri untuk mengantar Uci pulang ke rumahnya dengan mengendarai andong. Uci dengan sabar menemani Tohar mencegat andong untuk mengantarnya pulang. Aneh, sudah hampir 1 jam di pinggir jalan raya, tak satupun andong atau kendaraan lewat melintas di depan keduanya. Kak, sudahlah, biar Uci pulang jalan kaki. Baru saja Tohar berusaha mencegah Uci, sebuah andong pun lewat. Oi, andong, sini! Teriak Tohar memanggil andong itu. Andong itu berhenti pas di depan keduanya. Kusir andong itu tampak aneh. Dia tak memakai atasan, dan kepalanya ditutupi oleh kain hitam yang diikat. Tohar dan Uci tak memperdulikannya. Keduanya lantas naik andong itu. Jembatan kereta api ya bang, ucap Uci pada sang kusir. Sepanjang perjalanan Tohar sesekali mencuri pandang melihat wajah Uci yang manis. Gadis itu sangat cantik dan kulitnya terlihat putih mulus, hingga aroma bunga melati datang dan mulai menyadarkan Tohar. Ah, aroma melati. Ini pertanda rumahku sudah dekat, ucap Uci pada Tohar. Tak lama kemudian Uci turun dari andong dan mengucapkan terima kasihnya kepada Tohar
yang sudah mau mengantarnya pulang. Rumah Uci terlihat sangat bagus di antara rumah-rumah lainnya di kawasan jembatan kereta api itu. Tohar memandangi Uci sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Lalu Tohar minta pada kusir untuk mengantarnya pulang ke arah sebaliknya. Sepanjang perjalanan pulang, Tohar mencium aroma-aroma tidak sedap, seperti bau bangkai hingga kemenyan. Namun dia tidak takut, karena ada sang kusir Andong yang menemaninya malam itu. Hingga tiba-tiba Andongnya berhenti. "Bang, saya mau pipis dulu ya," ucap kusirnya tanpa menoleh pada Tohar. Dia hanya manggut-manggut tanpa curiga. 10 menit berlalu, Tohar masih duduk di atas Andong itu. Akhirnya dia beranjak turun dan mencari kusir tadi. Didatanginya pepohonan di pinggir jalan tempat kusir tadi buang air kecil. Di sana tak ditemuinya sang kusir Andong. Akhirnya Tohar berbalik menuju Andong. Tak disangka Andong yang dia tumpangi tadi ternyata sudah lenyap. Bahkan suara langkah kuda pun tak terdengar. Lalu tiba-tiba dari arah pepohonan yang didatanginya tadi terdengar suara tawa keras yang seakan menggelegar. Sontak Tohar terkejut dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya yang masih jauh. Jakarta, 12 Juli tahun 1950. Makanya kalau pulang malam itu naik oplet saja. Andong dinaiki. "Sudah untung kau pulang masih bernyawa, Tohar," omelan sang ibu pada Tohar yang baru saja selesai mandi. Malam tadi Tohar baru sampai ke rumahnya jam 2 dini hari dengan keadaan terengah-engah sehabis berlari. Tentu saja hal itu membuat keluarganya kaget. Di tempat kerjanya, Tohar melewati hari dengan biasa sambil membayangkan wajah Uci. "Siapa pemilik toko ini, Kak?" Suara seorang gadis membuat Tohar buyar dari lamunannya. Ternyata seorang gadis Tionghoa berpakaian putih berdiri di hadapannya. "Pak Masto, beliau pemilik toko ini. Ada perlu apa ya?" Gadis itu lalu berjalan menuju ke sebuah lemari yang dihiasi ornamen Cina, lengkap dengan tulisan yang tak mampu dibaca oleh Tohar. "Aku memiliki lemari seperti ini di rumahku. Aku ingin menjualnya." Tohar lalu memanggil Pak Masto. Lalu mereka menemui gadis itu. Setelah merundingkan harga, gadis itu lalu memberikan alamat rumahnya. "Aku baru pulang ke rumah selepas jam 7 malam. Tapi, tolong diambil sore nanti ya," ucapnya. Dan dia meninggalkan toko itu. Sorenya Tohar mendatangi alamat rumah gadis Tionghoa tadi. Pak Masto menyuruh Tohar mengantarkan uang untuk membayar lemari tua dan akan menjemput Tohar dengan truk Chevrolet tahun 49 miliknya setelah menutup toko. Baru pukul 17.02 sore. Tohar berdiri di depan sebuah rumah khas Tionghoa yang dikelilingi oleh tembok tinggi setinggi 2,5 meter. Dia lalu mengetuk pintu kayu berwarna merah pudar. Berkali-kali Tohar mengetuk pintu itu, namun tidak ada yang menjawab dan membukanya. Hingga baru menjelang maghrib, ketika Tohar kembali mengetuknya, terdengar ada suara dari balik pintu. Iya, akan kubuka pintunya. Sabarlah, aku ini sudah tua." Pintu akhirnya dibuka dari dalam dan seorang nenek tua menyambut Tohar. "Kau pasti yang akan mengambil lemari tuaku, kan? Kemarilah, masuk. Lin Hua akan sebentar lagi kok." "Lin Hua akan kembali sebentar lagi kok," ucap nenek itu.
dan Tohar pun dipersilakan menunggu dalam ruang tamu rumah lama ini. Ornamen rumah tua ini terlihat masih sangat bagus, hingga memberikan persepsi pada Tohar kalau dia benar-benar berada di negeri Cina. Nenek tua itu datang lagi dengan membawa segelas teh. "Minumlah suguhan di rumah kami ini. Nanti Lin Hua pulang jam 7 malam." Lalu dia pun kembali masuk ke arah ruang tengah. Tohar lalu meminum teh itu, dan tak lama dia mulai merasa mengantuk. Matanya mulai perlahan menutup, dan samar-samar mulai terdengar suara azan maghrib. Teng, teng, teng. Suara lonceng dari sebuah jam kuno terdengar hingga 7 kali dan membuat Tohar kaget. Dia menoleh ke arah kirinya dan melihat ada sebuah jam lonceng besar yang sudah tak terawat dan diselimuti dengan jaring laba-laba. "Sejak kapan jam itu ada di sana?" gumamnya dalam hati. Tak lama Tohar kembali dikejutkan dengan ruangan yang tadinya terlihat bagus, sekarang sudah berubah menjadi tak terawat, kotor, bahkan temboknya mulai ditumbuhi lumut. Semua perabot yang tadinya tertata rapi sekarang berserakan, bahkan banyak yang tidak utuh. "Kemarilah, sini ke ruang tengah." Sebuah suara yang tadi siang di telinga Tohar membuat kakinya melangkah dengan ketakutan menuju ruang tengah rumah itu. Di ruang tengah samar terlihat sebuah lukisan yang ditutupi kain transparan berwarna merah. Cahaya bulan yang menembus lubang atap sedikit membantu pencahayaan di ruang itu. Lalu tangannya menyibak kain merah yang menutupinya. Sebuah lukisan yang indah dengan gambar seorang gadis Tionghoa berbaju tradisional berwarna putih. Sembari mengucek matanya, Tohar bergumam dalam hatinya, "Bukannya ini gadis yang tadi siang datang ke toko kami?" Lalu pandangan mata Tohar pun sedikit ke bawah dan melihat ada sebuah nama tertulis di bawah lukisan itu. "Hu Lin Hua." "Itu lukisan diriku. Dilukis kira-kira 40 tahun yang lalu, tepat sebelum aku meninggal dunia di rumah ini." Suara Lin Hua terdengar dari arah belakang Tohar. Kepala Tohar seakan dipaksa untuk berbalik. Tohar tak kuasa dan melihat sosok asli Lin Hua berdiri di hadapannya. Lin Hua terlihat sangat mengerikan. Kulitnya putih keriput dengan keadaan sudah mengelupas di banyak bagian. Bola matanya sudah tak ada. Rambutnya berubah putih dan bau wangi asap hio keluar dari arah tubuhnya. Tohar ingin berlari namun tak sanggup, seakan ada yang sedang memegang kakinya. Pemandangan di depan mata Tohar pun mulai berubah. Satu persatu makhluk yang wujudnya mengerikan mulai datang dan mendekati Tohar. Ingin menangis tapi juga tak sanggup. Malam itu Tohar benar-benar dibikin tidak berkutik oleh Lin Hua dan penghuni rumahnya. Tiba-tiba Tohar ditepok dari belakang dan dia spontan mampu berteriak, Ampun! Jangan bunuh saya!" "Sedang apa kau, Tohar? Kenapa melamun di halaman rumah ini?" Suara Pak Masto. Ternyata Pak Masto datang ke rumah itu ditemani oleh Pak Hendrawan, pria Tionghoa pemilik toko sebelah. Tohar ditenangkan oleh keduanya, lalu dipapah keluar dari rumah itu. Malam itu Tohar diantarkan pulang dengan mobil Pak Masto. Jakarta, 13 Juli tahun 1950. Esoknya ketika Tohar kembali bekerja, dia diberi penjelasan oleh Pak Masto. Sore kemarin ketika Tohar meninggalkan toko untuk rumah Lin Hua, Pak Hendrawan pemilik toko sebelah rupanya mencium aroma asap hio
dari dalam toko Pak Masto. Lalu Pak Hendrawan pergi ke toko Pak Masto untuk menanyakan hal itu. Singkatnya, Pak Masto menceritakan mengenai seorang gadis Tionghoa yang menawarkan sebuah lemari tua yang mirip dengan lemari dagangannya di toko. Pak Hendrawan pun ingin melihat lemari yang dimaksud dan diantar oleh Pak Masto untuk melihatnya ke belakang. Pak Hendrawan terdiam sejenak ketika melihat lemari itu, lalu mengajak Pak Masto ke depan. "Sebaiknya dibuang saja lemari itu," kata Pak Hendrawan. "Kenapa harus saya buang, Pak?" tanya Pak Masto kaget. "Lemari itu dibuat dari bekas peti mati Cina. Hal itu nggak baik, Pak Masto," jawab Pak Hendrawan. Cerita itu membuat Tohar lemas sekaligus geleng-geleng kepala. Dia heran, bagaimana bisa dia dikerjai oleh makhluk halus selama 2 hari berturut-turut. Sore hari, waktu jam tutup toko, ketika Tohar baru melangkah keluar dari toko, matanya tak sengaja melihat Uci sedang berdiri di depan toko bunga. Terlihat dia sedang asik memandangi bunga-bunga sembari memilih. Tohar langsung berjalan menuju toko bunga dan mendatangi Uci. "Mencari bunga apa, Dek Uci?" sapanya. Selanjutnya mereka berdua pun terlihat akrab dalam perbincangan yang seru. Hingga pada akhirnya Tohar mengajak Uci ke pasar malam lagi. Di pasar malam itu, Tohar dan Uci terlihat sama-sama bahagia menikmati suasana dan jajanan yang mereka beli. Dan entah sudah berapa lama mereka di sana. Para pedagang pun mulai membereskan dagangan mereka. "Sepertinya sudah malam sekali ini kita di sini. Ayo Dek, kok antar pulang lagi." Sekali lagi Uci tidak keberatan Tohar mengantarnya pulang ke rumah. Namun kali ini, "Kak, kita jalan kaki sajalah ya. Rumahku kan tak terlalu jauh." Seakan terhipnotis, Tohar pun setuju dengan Uci. Dan mereka mulai berjalan menuju rumah Uci yang katanya tak terlalu jauh. Seperti yang sebelumnya, aroma wangi bunga kembali menemani mereka malam itu. "Wah, aroma melati lagi," ucap Tohar. "Bukan melati, ini aroma bunga kemuning," jawab Uci datar. Hal aneh lain yang tak disadari oleh Tohar adalah sepanjang perjalanan ke rumah Uci ini, dia mulai sering melihat orang-orang Belanda berlalu lalang dengan cueknya tanpa sekalipun menatap atau menyapa mereka. Lalu dia juga melihat beberapa orang berkerumun sedang menunggu kedatangan kereta api di ujung jembatan. Dan tibalah keduanya di rumah Uci. Gadis itu menawari Tohar untuk mampir dan pemuda ini dengan senang hati menerima tawaran itu. Bagi Tohar, rumah Uci ini tergolong mewah dibandingkan dengan rumahnya atau rumah-rumah di sekitarnya. "Minumlah kopi ini, Kak Tohar." Uci menyodorkan kopi kepada Tohar. Malam ini keduanya berbincang di ruang tamu rumah Uci. Uci menceritakan bahwa dia hanya tinggal seorang diri di rumah ini dan tidak berkenan menceritakannya. Uci tidak berkenan menceritakan keluarganya. Dan setiap hari ternyata Uci bekerja sebagai pengasuh anak di keluarga Belanda. Begitulah penuturannya kepada Tohar. "Kak, menginaplah di sini. Aku kesepian," ucap Uci. Tohar seakan termakan oleh ajakan itu dan dia mengiyakan. Uci lalu mengantarkan Tohar ke kamarnya. "Loh, ini kan kamarmu, Dik. Maksudmu kita akan tidur berdua?" tanya Tohar kaget. Uci pun menjawab, "Iya, Kak. Tidak apa-apa. Kita hanya berdua malam ini. Kakak mau kan?" Tanpa menjawab, Tohar pun menurut. Lalu,
Mereka berdua tidur bersama selayaknya suami istri. Lolongan anjing malam mendadak membangunkan Tohar dari tidurnya. Dia menoleh ke kanan melihat ke wajah Uci. Bau busuk anyir mendadak menyeruak dan membuat Tohar terasa mual. Dalam gelisahnya tiba-tiba, "Kak Tohar, kenapa? Tidak suka ya dengan bau tubuh Uci?" Baru menoleh akan menjawab, Tohar dikejutkan dengan sosok Uci yang berubah menjadi pocong dan berbaring di sampingnya. Pocong Uci baunya sungguh tak sedap dan sangat bikin mual. Mukanya busuk berair, kafannya kotor sekali. Tohar yang kaget langsung beranjak dari tempat tidur dan gedebuk, dia jatuh dan tiba-tiba sadar sedang berada di tengah-tengah pepohonan riang tadi tengah malam. Tut, jus 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 tut tut. Suara kereta api mengagetkan Tohar. Pemuda itu lalu mengikuti ke arah suara itu dan melihat sebuah kereta api berhenti sedang menunggu penumpang. Tanpa pikir panjang, dia mendatanginya dan ikut naik. Di dalam gerbong itu, akhirnya Tohar bisa bernafas lega. Lama-lama dia juga mulai menyadari kalau dalam gerbong itu mulai banyak terdengar percakapan dalam bahasa Belanda. Penasaran, Tohar pun berdiri untuk melihatnya. Sekelilingnya. Betapa terkejutnya Tohar setelah mengetahui bahwa semua penumpang dalam gerbong ini tidak lengkap anggota tubuhnya. Seluruh penumpang ini layaknya mayat yang sedang diangkut oleh kereta kematian. Tanpa pikir panjang, Tohar pun berlari menuju ujung gerbong dan meloncat keluar. Dia jatuh dan seketika itu juga kehilangan tenaga. Gedubruk, gedubruk, gedubruk. Suara seseorang sedang meloncat berusaha mendekati dirinya. Dari belakang Tohar muncul pocong si Uci. Lalu beberapa makhluk lainnya mulai menyusul menampakkan dirinya di mata Tohar. "Inikah pacarmu, Uci?" ujar kuntilanak. Pocong Uci tertawa dengan cara yang aneh. Lalu datanglah seorang genderuwo menginjak tubuh Tohar. "Enak ya naik andongku," ucapnya. Tohar akhirnya tidak sadarkan diri. Tubuhnya ditemukan di samping sebuah jembatan kereta api tua yang sudah tidak dipakai lagi. Setelah kejadian itu, Tohar mulai sering melamun tak ingin bertemu siapapun. Lokasi tempat Tohar diketemukan dinetralkan oleh warga Tionghoa yang banyak bermukim di dekat daerah itu. Mereka membuat sebuah monumen berupa tugu kecil, Tai Pekong, yang diberi aksara Cina yang memiliki arti kebahagiaan arah barat, terpujilah Sang Bunda. Lokasinya di dekat rumah pompa Jalan R.E. Marta Dinata, Ancol, dan jembatan kereta api ini masih ada hingga sekarang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojobedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.